Masih bersama Bang Magiper di episode keberapa sekarang ya? Episode ketiga di season pertama ini. Kita coba merambah ke kecil-kecilan di bidang otomotif. Jadi ceritanya hari ini, di video ini saya mau kasih tahu cara ganti oli sendiri di rumah, ganti oli motor tepatnya. Jadi yang buat kelinci percobaan kali ini adalah motornya Bang Ocit yang biasa sehari-hari buat dia sekolah. Nah, karena saya sendiri juga belum sempet bawa ke bengkel, jadi beli oli duluan, ya udah ganti aja di rumah. Jadi sekalian aja saya bikin konten nih. Nah, alat-alatnya kayak gini nih. Udah saya liatin di papan, cukup keren ini ya. Jadi yang pertama adalah oli Yamaha, bukan sponsor lagi, tapi siapa tahu Yamaha mau sponsorin. Oli standarnya untuk Jupiter MX 2014 ya, punyanya Bang Ocit. Saya 10W40 untuk 4 tak, kayaknya udah bener ya, cuma dia semi sintetik. Terus yang kedua ada sarung tangan, nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi saya biasa biar kelihatan bagus saja. Yang ketiga ada tang buat buka tutup oli. Yang keempat baskom, pinjem aja baskom punya bini atau punya tetangga buat nampung oli bekas. Yang ke berapa tadi? Kelima, corong buat masukin oli baru. Yang keenam yaitu kunci pas buat ngebuka tutup olinya ya. Peralatannya udah itu aja, gampang banget. Oke, kita mulai ya. Nah, perkenalan, ini muka saya Bang yang pas-pasan. Langsung, kalau mau ganti oli motor, rata-rata lubang olinya ada di bawah ya. Tapi ukuran murnya itu beda-beda tergantung nanti dari pabrikan. Kayak gini tuh bentuknya untuk di Jupiter MX. Oke, langkah pertama udah pasti kita buka dulu tutup oli atas ya. Biasanya tutup oli atas ini juga buat ngelihat kondisi ketinggian oli berkurang atau enggak. Di situ biasa dia disebut dipstick kalau kata orang Jawa bilang ya. Tuh kayak gitu Bang. Langkah keempat, keberapa tahu dah. Di bawah kita pakai kunci pas tadi. Kalau di Jupiter MX ini dia gede juga, kunci 19. Puternya ke kiri ya. Kalau keras ya dibantu sedikit pakai pipa panjang atau digetok sedikit di kunci pasnya ya. Kayak gitu, puter aja ke kiri sampai, jangan lupa itu baskom buat nampung oli di bawah ya, sebelum keburu tumpah. Nah kayak gitu, dibuka aja. Terus kadang kalau saya sih dibiarin aja biar turunnya lama. Abis itu saya tinggal makan, saya tinggal ngopi, ngerokok. Makanya kalau di rumah sih waktunya jadi panjang ya. Soalnya kalau di bengkel dia kan biasa disemprot dari atas pakai kompresor atau apa ya kan, supaya keluar. Kalau di rumah kan kita nggak punya ya. Kadang ada yang punya juga, disemprot dari atas. Kalau saya sih kadang dibiarin aja begitu. Kalau enggak dimiring-miringin aja biar cairan oli lamanya keluar semua, biar habis. Tuh kayak gitu. Jangan lupa baskom disesuaikan biar enggak tumpeh-tumpeh ya kemana-mana. Oke, sambil kita nunggu oli lamanya turun semua. Nah, saya kasih tahu sedikit, setahu saya nih ya, saya juga bukan jebolan mekanik. Ini tutup oli Yamaha Jupiter MX 2014. Itu agak spesial. Kalau di motor-motor lain dia kan cuma mur ya, mur 17 gitu kan, mur 14. Kalau di Yamaha ini nggak tahu apa tipe Yamaha semuanya atau khusus Yamaha bebek ini ya. Itu tutupnya kayak gitu, ada karet o-ringnya supaya oli nggak keluar. Terus ada per, terus ada kayak penyaringnya. Kalau kata saya sih ini buat menyaring kotoran dari dalam mesin. Dia akan masuk ke situ terus nggak beredar kemana-mana. Jadi pas kita ganti oli,
kotoran dari dalam mesin ikut keluar. Nah, cara masangnya kayak gitu tuh. Pernya madep ke tutup olinya ya. Saringannya ada di atas kayak gitu. Oke, jangan sampai kebalik karena kalau kebalik nanti susah kita masangnya. Sip. Nah, kalau udah habis, sekira udah habis oli lamanya, kita balikin lagi mur penutup olinya. Menutupnya kebalikan dari ngebuka ya. Kalau ngebuka itu ke kiri universal, kalau nutup itu ke kanan. Kita pakai tangan dulu ke kanan, puter. Kalau udah agak seret, baru kita bantu pakai kunci pas. Ini 19 ya, saya ulang lagi. Tapi kalau di motor-motor matic kayaknya lebih gampang, soalnya rata-rata nggak di bawah dia. Malah di samping ya, di samping kiri motor. Jadi enak. Nggak perlu lihat-lihat. Kadang kalau di motor bebek dicari dulu itu, kita mesti ngolong dulu ini mur buang olinya di mana ya kan. Kadang ada lebih dari satu mur dia. Oke, dikencengin aja, nggak perlu kenceng-kenceng banget, nanti takutnya jebol tuh mur. Nggak usah pakai alat bantu apa, yang penting seret aja ya. Seret, jangan terlalu dipaksa. Gitu aja cukup tuh. Oke. Nah, kalau udah beres, sudah rapi ditutup olinya. Ini saya mau liatin oli Yamalup Sport ya. Kalau kata orang sih ini tutupnya model baru, bukan di model tutup botol biasa yang diputar ke kiri ya. Jadi di tutup botol itu ada tulisan full, itu ditojos aja pakai obeng kecil sampai masuk, terus dicongkel kayak begitu tuh. Jadi kalau kata saya sih buat menghindari pemalsuan kali ya. Jadi tutupnya udah rusak, jadi itu botol sama tutupnya, karena tutupnya rusak jadi nggak bisa dipalsuin karena nggak bisa dipakai lagi tuh tutupnya, bener kan? Oke, kalau udah siapin corong, beli aja corong, kalau nggak minjem corong di dapur. Pakai selang, tadi saya nggak masukin ya selangnya ya, nggak saya tampilin, pokoknya akalin aja dah. Pakai selang, biar masuk, jangan beleberan. Kan tadi botolnya udah kita buka, tinggal dituang-tuang aja, tapi jangan sekaligus, karena kan lubangnya kecil, nanti meluber. Kayak gitu tuh, sampai habis. Kalau masalah merek oli bebas sesuai selera aja ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita ganti oli sendiri sama ke bengkel sebenarnya sih sama-sama aja ya. Ini oli Yamalup saya beli berapa tadi? 60.000. Kalau ganti di bengkel juga 60.000 udah termasuk ganti olinya ya kan. Sebenarnya ya nggak ada untungnya, tapi ya kita jadi tahu gimana caranya ganti oli sendiri ya kan. Apalagi kalau misalkan bengkelnya jauh di ujung Berung, kita punya olinya beli online, ya saya pikir sih nggak ada salahnya ya kita ganti oli sendiri. Nah, tuangin sampai habis, jangan bersisa. Cungkirin aja tutup oli, apa itu? Botol olinya ya, sampai habis, sampai di selangnya juga habis, sampai di corongnya juga bersih ya. Sampai dilihat bawahnya, jangan sampai bececeran tuh. Nah, kalau udah tinggal angkat. Rapi. Nah, kalau udah, bersihin dipsticknya atau tutup oli atas pakai gombal atau apa aja, penting lap bersih ya. Sekali lagi bisa ngambil dari dapur buat lapnya, terus masuk. Kalau untuk ulirnya dia ke kanan. Tapi kalau saya kadang saya masukin, saya keluarin lagi buat ngecek level olinya udah pas atau belum. Gitu. Ya, kalau cara ngecek dipstick oli, konsultasi di buku panduan motor masing-masing ya. Karena caranya beda-beda, displaynya juga beda-beda di dipsticknya. Oke? Nah, kayak gitu aja gampang, cuman modal alat-alat sedikit sama modal beli oli 60.000, tergantung selera olinya. Kita bisa ganti oli sendiri. Gimana? Gampang kan? Jadi sampai ketemu di belum, Deng.
Iya, lupa dikencengin tuh pakai tang ya. Jangan terlalu kenceng juga, nanti dol tuh ulirannya. Sip. Nah, biar puas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.